Shalom, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Shalom. Oke, kita bersyukur hari ini boleh lagi bersama-sama untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa dulu ya. Doa pembuka, minta dengan kasih C. Lilis ya, pimpin kita dalam doa C. Iya, kita berdoa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mengadakan PA. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang ada. Biarlah kami boleh menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin dan boleh belajar firman Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Berkati yang hadir pada saat ini, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ke depan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, 2 minggu lalu kita sudah membahas PA kita mengenai karya Kristus bagi kita, yaitu dalam kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di minggu ini akan lanjut dalam kematian Tuhan Yesus ya. Jadi langsung saja saya persilakan kepada Musa untuk menyampaikan. Silakan Musa. Ya, oke, baik. Terima kasih, Lucy. Ya, selamat malam, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau melanjutkan pembahasan kita dengan tema besar yaitu karya Kristus, ya, karya Kristus bagi kita. Nah, kita mau melihat bagian yang kedua dari pembahasan kita yaitu berkaitan dengan kematian Kristus, gitu ya. 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 Kalau kita mengikuti pembahasan kita yang pertama berkaitan dengan kelahiran Tuhan, ya, kelahiran Kristus, maka kita mengerti bahwa alasan kenapa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia itu menjadi sesuatu yang sangat penting, gitu ya, sesuatu yang penting bagi penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang kematian Kristus, gitu ya, kematian Kristus itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, satu bagian dari karya Kristus yang penting yang dilakukannya bagi kita berkaitan dengan karya keselamatan. Ya, walaupun hal ini menjadi satu kontroversi, ya, dalam beberapa kelompok tertentu, hal ini diperdebatkan, dipertanyakan, ya. Tetapi Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa kematian Kristus itu merupakan satu fakta sejarah, bukan satu rekayasa, gitu ya. Kematiannya itu adalah satu fakta sejarah yang terjadi di dalam sejarah dunia ini, dan itu dicatat dengan jelas baik di dalam Alkitab firman Tuhan maupun juga di dalam ini ya, maupun juga di dalam catatan sejarah secara umum, ya, yang berkaitan dengan masa di mana Tuhan Yesus hidup dan kemudian kematiannya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita kenapa Tuhan itu harus datang ke dalam dunia, ya, menjadi manusia. Nah, ini pertanyaan pertama ini sudah kita jawab, ya, sudah kita bicarakan di dalam pembahasan yang pertama. Tapi pertanyaan yang kedua adalah kenapa di dalam kedatangannya menjadi manusia, Tuhan itu harus mati. Kenapa itu menjadi satu hal yang sangat penting, ya, di dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Kenapa itu menjadi sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar, gitu ya? Atau kenapa tidak ada cara yang lain bagi Tuhan untuk menggenapkan karya keselamatannya bagi kita? Kenapa tidak dengan cara yang paling mudah saja, ya? Nah, seringkali kan orang ketika berbicara tentang hal ini seringkali mengkaitkan
pertanyaan ini dengan kealahan atau ketuhanan dari Yesus begitu. Maka seperti juga yang yang diajukan oleh Mahkamah Agama, para pemuka agama, para imam yang menyaksikan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus begitu ya. Nah, hal yang sama juga dipertanyakan oleh banyak kalangan ya dalam berbagai zaman begitu. Bukankah dia Allah? Bukankah dia Tuhan? Kalau dia Tuhan ya tentu dia bisa melakukan satu cara yang paling mudah kalau memang dia mengasihi manusia dan rindu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, begitu kan? Kenapa Tuhan tidak melakukan cara yang paling mudah saja dengan kuasanya, ya, dengan kuasa, tapi kok dia harus kemudian menjalani satu kematian yang kalau dilihat dari cara matinya pun itu juga adalah sesuatu yang sangat sangat kejam sekali, begitu ya, sangat kejam sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini yang mau kita coba belajar, ya, kita mau belajar pada malam hari ini supaya kita mengerti kenapa kematian Kristus itu menjadi satu bagian yang penting di dalam karyanya, karya penyelamatannya bagi dunia, ya. Nah, sebelumnya kita akan coba lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, ya, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan diskusikan sama-sama, ya. Kita akan bahas sama-sama. Ayatnya sudah langsung saya share di screen, ya, sehingga tidak perlu buka Alkitab lagi. Nah, yang pertama itu adalah Yesus telah menubuatkan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Nah, berdasarkan Matius 16 ayat 21, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus tentang peristiwa yang akan terjadi kepada dirinya? Ya, dalam ayat di bawah ini dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, menurut kita, apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada para muridnya berkaitan dengan nubuatan tentang peristiwa yang akan terjadi kepada dirinya? Menurut kita apa? Yesus akan mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oke, ya betul Maria ya. Kalau kita perhatikan berkaitan dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini, kita melihat bahwa dari bagian pengantar, bagian awal dari ayat ini dimulai dengan pernyataan apa? Dengan kata keterangan, yaitu apa? Sejak waktu itu. Nah, ini menunjuk kepada peristiwa yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ini menunjuk kepada kata sejak waktu itu, ini menunjuk kepada pemberitahuan yang pertama tentang kematian Tuhan Yesus, gitu ya, tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, kata ini atau kata keterangan ini ingin menekankan bahwa pernyataan Yesus tentang kematiannya, ya, tentang penderitaannya dan kemudian kematiannya itu bukan hanya terjadi diucapkan satu kali, ya, disampaikan satu kali kepada para muridnya, tetapi kata keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa pernyataan ini, ya, nubuatan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebanyak 4 kali kalau kita baca di dalam kitab Injil, ya, sebanyak 4 kali. Nah, itu terus-menerus diulangi oleh Tuhan untuk menjadi penekanan kepada para muridnya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk disampaikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, saya melihat bahwa ini untuk menjadi pembeda antara Kristus dengan para pendiri agama-agama yang lain yang ada di dalam dunia ini. Ya, dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan tentu berkaitan dengan tujuan kedatangannya, tetapi yang kedua juga ingin menyatakan diri sebagai Tuhan yang berkuasa, yang sudah mengatur semua hal yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk apa yang akan dia alami ketika dia datang dalam inkarnasinya sebagai manusia ke dalam dunia ini. Ya,
Artinya bahwa dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa dia berbeda dengan yang lainnya, ya. Dia berbeda dengan yang lainnya karena dia bukan hanya manusia tetapi dia adalah Tuhan. Karena itu dia tahu semua peristiwa yang akan terjadi dalam hidupnya ketika dia berada di dalam dunia ini. Ya, termasuk di dalam hal penggenapan dari karya keselamatan yang harus dia kerjakan, ya, dalam yang dia tanggungkan kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pikir tidak pernah ada satupun yang mengaku sebagai pemuka agama yang dengan berani, dengan tegas, bahkan berulang kali menyatakan tentang apa yang akan terjadi di depan terhadap dirinya, gitu ya, tentang penderitaan yang akan dialaminya, tentang kematiannya, dan kemudian yang terakhir itu tentang kebangkitannya. Nah, nanti yang terakhir itu akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Nah, yang pertama, dalam hal ini Tuhan ingin menyatakan tentang otoritas dan kuasanya sebagai Tuhan, ya, yang membedakan dia dari yang lainnya, yang menjadikan dia unik khusus, ya, yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berbeda dari pribadi-pribadi pemuka agama yang lainnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus ingin, ya, menunjukkan tentang bagaimana dia akan menggenapkan karya keselamatan yang akan dia lakukan, ya, melalui penderitaannya dan kemudian kematiannya. Nah, dalam hal ini Tuhan ingin menyatakan bahwa cara matinya itu beda, ya, cara matinya itu beda. Nanti kita akan lihat kenapa dikatakan cara mati Tuhan Yesus itu beda, ya. Bukankah prosesnya adalah melalui salib? Nah, kalau melalui salib kan banyak orang sudah disalibkan, gitu ya. Tetapi kenapa kematian Kristus itu menjadi sesuatu yang berbeda, ya, nilainya, maknanya yang dibedakan dengan orang-orang yang lain yang mengalami kematian dengan cara kematian seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini menunjuk kepada 3 peristiwa, ya, yang berkaitan dengan penggenapan karya keselamatan itu. Yang pertama, penderitaannya, ya, penderitaannya, bahwa dia akan ditangkap dan kemudian akan disiksa, ya, mengalami penderitaan yang berat, ya. Dan kalau Bapak Ibu saya yakin pernah melihat, ya, film The Passion of Christ, ya, Passion of Christ, ya, walaupun film itu juga kemudian oleh beberapa kalangan dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial, gitu ya, yang terlalu berlebihan. Tetapi ya, melihat proses hukum yang berlaku di dalam Kekaisaran Romawi pada waktu itu, menurut saya sih apa yang coba ditampilkan di dalam film itu oleh Mel Gibson sebagai sutradaranya, ya, itu merupakan sesuatu yang ingin menyatakan tentang apa? Tentang satu karya penderitaan yang memang sangat-sangat luar biasa, gitu ya, yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus sebelum kematiannya, gitu. Nah, karena itu dalam hal ini Tuhan ingin menunjukkan tentang bagaimana cara matinya, ya, bagaimana cara dia akan mati nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ini adalah apa yang Tuhan tunjukkan, ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam keempat Injil, dengan tegas 4 Injil mengatakan bahwa berulang kali Tuhan Yesus menyatakan hal itu kepada para muridnya, ya. Kalau kita teliti, kita coba datakan, ya, maka ada kurang lebih sebanyak 4 kali Tuhan Yesus menyatakan tentang kematiannya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, dari bagian ini kita belajar bahwa sebenarnya secara manusia, ya, secara manusia Tuhan Yesus itu bisa memilih, ya, untuk tidak melakukan apa yang harus dia jalani di depan. Karena semua itu begitu jelas, dia bisa lihat, dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya, tetapi kita melihat bagaimana walaupun Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan dia menyatakannya dengan jelas berulang kali kepada para muridnya, kita melihat satu keteguhan hati dari Tuhan kita, sekalipun dia harus mengalami penderitaan yang berat,
ya, penderitaan yang tidak manusiawi secara manusia, dan juga harus mati dengan cara yang sangat kejam. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak mundur, ya. Dia tidak menyangkali atau dia tidak meninggalkan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya, ya. Bapa yang di sorga. Dia lakukan dan dia jalani dengan penuh kesetiaan. Ya, walaupun kita melihat ketika dia berdoa di Taman Getsemani, 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama, ya, dengan pernyataan, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi selalu setiap doa itu diakhiri dengan pernyataan, tapi bukan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang kau kehendakilah yang terjadi. Ya, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu begitu teguh di dalam apa yang harus dia kerjakan, ya, bagi kita. Nah, satu pelajaran yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara, belajar untuk berkomitmen, ya, meneguhkan, menguatkan hati kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan seperti yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Walaupun kadang tidak mudah, gitu ya. Walaupun kadang juga sulit. Nah, walaupun kadang ya di situ harus menanggung beban yang berat, ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di sisi yang lain kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa sekalipun itu yang harus dia jalani, tapi dia tidak mundur, ya. Dia tidak menyangkali dirinya. Dia tidak tidak kemudian meninggalkan apa yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya, tapi dia lakukan dengan setia sekalipun dia harus mati, gitu ya. Dia harus mati. Nah, ini pelajaran yang pertama yang kita ambil dari Tuhan, ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar berkomitmen, teguh, ya. Belajar berkomitmen dan meneguhkan hati di dalam apa yang Tuhan percayakan dengan tidak berhitung. Kadang kita memang sebagai manusia seringkali berhitung-hitung untung rugi, ya, enak atau tidaknya, nyaman atau tidaknya bagi kita, gitu ya. Nah, sehingga ketika itu dirasakan tidak membawa keuntungan bagi kita, kita cenderung memang secara manusia lebih sering akhirnya tidak lagi di dalam hati yang tetap melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi dari Tuhan Yesus kita belajar, ya, walaupun tidak mudah tentu, ya, walaupun tidak mudah. Sama, saya juga belajar dalam hal ini, ya, juga tidak mudah. Tetapi ya kita mengikuti teladan dari Tuhan. Jadilah seorang hamba yang setia, yang memiliki hati yang teguh, sekalipun harus menjalani, ya, berbagai situasi dan keadaan yang tidak mudah. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam pekerjaan dunia usaha yang kita tekuni dalam hidup kita, atau juga di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam gereja Tuhan. Mari kita belajar, ya, belajar menjadi anak-anak Tuhan setia, yang tetap teguh hatinya di dalam komitmen melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, sorry sebentar, saya tutup dulu, ya. Ini ada gangguan sedikit. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini, coba, apa yang Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penyamun. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, kematian macam apa yang dialami oleh Yesus? Ya. Nah, dalam Matius 27 ayat 38, boleh salah seorang bacakan untuk kita, Matius 27 ayat 38. Matius 27 ayat 38, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ya, oke, baik. Nah, di situ dengan jelas dikatakan, ya, dalam bagian itu bahwa Tuhan Yesus itu disalib bersama dengan 2 orang penyamun, ya, 2 orang penyamun, yang satu di sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kirinya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam keempat Injil yang ada, di situ juga ditunjukkan dengan jelas, ya, keempat Injil juga ketiga Injil yang lain, ya,
juga mencatat hal yang sama, ya, menegaskan hal yang sama, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu disalibkan bersama dengan dua orang penyamun, yang satu di sebelah kanan, yang lainnya di sebelah kirinya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Yesaya pasal 53 ayat 9. Oke, silakan salah seorang bacakan untuk kita. Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, dari dua ayat ini, coba berkaitan dengan pertanyaan yang di atas tadi, kematian macam apa yang dialami oleh Yesus? Coba kita garis bawahi beberapa kata ya dari dua ayat ini. Yang pertama yaitu disalibkan dengan dua orang penyamun, ya, yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Yesaya 53 ya ayat 9 yang mengatakan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, ya. Lalu kemudian matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Lalu yang keempat itu adalah sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Nah, dari ayat ini, apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan berkaitan dengan kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus? Silakan. Ada yang mau mencoba jawab pertanyaan ini? Silakan. Disamakan dengan para penjahat, maksudnya. Samakan dengan para penjahat. Iya, kematiannya. Ya, betul. Ya. Dan orang berdosa. Dengan orang-orang berdosa. Ya. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, siapa Yesus? Dan apakah apakah dengan dirinya yang seperti itu, Tuhan Yesus itu layak untuk mengalami kematian yang sedemikian? Ya. Kalau kita melihat ya pernyataan tentang diri Yesus sebagai orang yang benar, ya, kita bisa simpulkan dengan kata itu, sebagai orang yang benar, ya, dengan cara matinya seperti cara mati orang yang berdosa, bukan hanya orang yang berdosa, tapi adalah cara mati seorang penjahat kelas kakap, gitu ya, cara mati seorang penjahat kelas kakap. Ya, mungkin juga menjadi pemikiran kalau Tuhan, ya oke lah, kalau Tuhan Yesus itu harus mati. Kenapa harus mati dengan cara yang seperti itu? Apakah tidak ada cara mati yang lebih enak, gitu ya? Cara mati yang lebih inilah, yang lebih manusiawi, begitu kan? Kalau kita mau coba mempertanyakan cara kematian yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan itu harus mati dengan cara yang seperti itu? Kenapa dia harus disamakan dengan seorang penjahat yang paling jahat pada waktu itu? Karena kalau ada orang yang mati disalib, artinya itu bukan penjahat biasa, itu penjahat yang sangat-sangat jahat, ya. Artinya dia bisa seorang pembunuh yang sangat sadis, atau dia adalah seorang pemberontak, ya, yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi pada waktu itu, atau orang-orang yang melakukan kejahatan yang dianggap melebihi kejahatan yang wajar lainnya. Nah, kenapa Tuhan harus mati dengan cara yang seperti itu? Bukankah dia orang benar? Harusnya dalam keadaannya sebagai seorang yang benar, seperti juga yang ditegaskan oleh Pilatus ketika mengadili Tuhan Yesus, ketika Yesus dihadapkan ke hadapannya untuk diadili, ya. Terakhir kali Pilatus katakan kepada para imam apa? Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini.
sebelumnya istri dari Pilatus juga mendapatkan satu mimpi yang kemudian dia kasih tahu kepada suaminya, jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang itu karena dia adalah orang benar, gitu ya. Itu penegasan yang dicatat oleh Alkitab untuk kita. Nah, kalau betul Yesus itu adalah manusia yang benar, kenapa dia harus mengalami kematian yang seperti itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan harus mengalami kematian dengan cara yang sangat kejam seperti ini. Tentu ada maksudnya. Tentu ada sesuatu yang harus yang harus diperhitungkan ya melalui cara mati yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bahwa dalam hubungan dengan status kita sebagai orang yang berdosa, kita mengerti bahwa dosa itu adalah sesuatu yang serius, gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dosa itu bukan sesuatu yang biasa-biasa, bukan sesuatu yang main-main, tapi dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius, ya. Karena itu akibat dari dosa itu juga adalah serius, ya. Maka orang yang berdosa, hukuman yang harus diterima itu adalah sesuatu yang sangat serius, yaitu berkaitan dengan murka Allah yang akan membawa manusia berdosa ke dalam penghukuman yang kekal di api neraka, ya, di dalam api yang menyala-nyala. Nah, maka kalau kita melihat keseriusan dari dosa itu dan dampaknya dalam hidup kita sebagai manusia, maka tentu ya hal ini bukan sesuatu yang main-main atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka ketika ada satu korban yang mau diberikan untuk menjadi kurban pengganti, ya, yang akan menanggung dampak atau akibat yang serius dari dosa seluruh dunia, bukan cuma 1-2 orang, tapi seluruh dunia, maka tentu itu juga ganjarannya atau pembayarannya itu harus timpal, gitu ya. Nah, sama seperti kita misalnya, ketika kita berjualan lah contohnya, gitu ya. Nah, misalnya saya jual sepeda misalnya, gitu ya. Nah, tentu harga sepeda itu harus dibayar sesuai dengan harga yang seharusnya. Tentu tidak bisa kalau misalnya harga sepeda itu adalah 500.000, lalu kemudian hanya dibayar 50.000 saja, atau harganya kurang sedikit dari itu. Itu tentu tidak bisa. Kenapa? Karena itu adalah harga yang sudah menjadi patokan dan harus dipenuhi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang dosa dan akibatnya, dampaknya dalam kehidupan kita, tentu juga itu berkaitan dengan apa yang harus dibayarkan sesuai dengan harga yang harus dibayar untuk menebus, ya, menebus manusia yang berdosa, semua manusia yang berdosa yang ada di dalam dunia ini. Nah, karena itu kematian Tuhan Yesus, ya, di kayu salib, sekalipun dia adalah orang yang benar, yang tidak berbuat kekerasan dan tidak ada tipu dalam mulutnya, ya, atau dia adalah orang yang benar, maka itu adalah harga yang setimpal yang memang harus dibayar, gitu ya. Nah, itu dalam istilah teologi itu namanya retribusi, artinya pembayaran yang setimpal, pembayaran yang sewajarnya, yang seharusnya dilakukan. Tidak boleh dikurangi, ya, dan kalaupun lebih itu tidak ada nilainya. Nah, maka kalau kita bicara tentang Yesus harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, kenapa salib? Karena salib itu adalah melambangkan dosa kekejian, ya, dosa yang paling keji, dosa yang paling jahat. Maka Tuhan harus mati dengan cara yang seperti itu untuk dapat menjadi penebusan bagi manusia yang berdosa. Nah, mungkin kita bertanya, kalau harus mati di kayu salib, berarti ya semua orang yang mati di kayu salib yang lainnya yang mengalami peristiwa yang sama atau cara mati yang sama dengan Tuhan, itu juga berarti dapat membayar ya minimal hutang dosanya sendiri.
Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada perbedaan yang sangat jelas antara penjahat, ya, 2 orang penyamun yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, dengan Yesus yang disalibkan. Ya, kalau kita bicara tentang 2 orang penyamun yang disalibkan di sebelah kanan dan kiri Tuhan, mereka mati oleh karena apa? Oleh karena dosa mereka, oleh karena kejahatan mereka. Nah, sedangkan Yesus mati sebagai orang yang benar, gitu ya. Dia sebagai orang yang benar. Nah, pada pembahasan yang lalu kita bicara tentang Yesus sebagai manusia sejati yang tanpa salah, ya, yang dikandung bukan yang dikandung yang tidak dikandung di dalam dosa, karena dia tidak lahir dari benih seorang laki-laki, tetapi dia lahir dari Allah. Nah, itu menunjukkan dirinya sebagai manusia yang tidak berdosa, yang tidak dilahirkan di dalam dosa warisan, dan dalam hidupnya pun dia adalah manusia yang tanpa dosa. Nah, ini perbedaan antara Yesus dengan penjahat-penjahat yang lainnya yang mati dengan cara disalibkan. Nah, artinya bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah kematian seorang yang benar, ya, seorang manusia yang sejati. Dan itu adalah nilai yang sepadan yang dapat dibayar untuk menjadi kurban pengganti, untuk menggantikan manusia berdosa yang ada di dalam dunia ini. Semua manusia berdosa yang ada di dalam dunia ini. Dan kemudian yang kedua, ketika dia mati di kayu salib, kematiannya itu adalah bukan disebabkan oleh karena kesalahannya, tetapi adalah karena kesalahan dan juga dosa dunia ini. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, kematiannya itu bukanlah kematian untuk dirinya, tetapi kematian untuk menebus manusia berdosa. Yang karena kematian itu, kemudian orang-orang berdosa yang percaya kepada karya salib Kristus akhirnya mendapatkan pengampunan dan mendapatkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa kematian Yesus berbeda. Ya, kematian Yesus adalah sesuatu yang unik, yang memiliki nilai yang tak sebanding dengan kematian orang yang dianggap benar sekalipun, ya, sekalipun di dalam dunia ini. Ya, kematian yang berbeda, kematian yang nilainya juga berbeda dengan kematian-kematian yang lainnya. Karena itu, kalau ada orang yang mau mati dengan cara seperti Yesus mati, seperti yang yang biasa dilakukan oleh di negara-negara tertentu, ada orang-orang yang pada waktu berkaitan dengan Paskah, kemudian memberi dirinya disalibkan, ya, dengan tujuan bahwa mereka ingin mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimanapun caranya, proses penyaliban yang dijalani oleh orang-orang itu tidak dapat disamakan dan jelas sangat-sangat tidak ada nilainya sama sekali. Jauh berbeda dan sangat berbeda dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, yang baru-baru ini juga yang kemarin diangkat, ya, dalam ibadah Minggu berkaitan dengan seorang pendeta di Afrika, ya, yang masih muda, yang kemudian ingin mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu pun juga adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak bernilai. Nah, maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, dalam pertemuan yang lalu saya menjelaskan bahwa untuk dapat menebus manusia berdosa, maka dibutuhkan seorang manusia yang sempurna, yang tanpa dosa, yang dapat membayar lunas harga yang harus dibayar untuk memuaskan, ya, memuaskan murka Allah, sehingga murka Allah itu tidak lagi ditanggungkan kepada dunia yang berdosa, tetapi ditanggungkan kepada orang yang benar itu, dan oleh karena kematian orang yang benar itu, maka kemudian dosa seluruh dunia itu dihapuskan. Nah, maka kalau kita bicara tentang Yesus yang benar, sebagai manusia yang benar, yang mati di salib, maka kematiannya itu adalah kematian yang menyelamatkan. Ya, kenapa? Karena hanya Yesus satu-satunya yang benar, yang sejati, yang sempurna, yang tanpa dosa,
yang dapat mati untuk menebus dosa seluruh isi dunia, termasuk dosa-dosa kita. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita, seharusnya kita selalu mengingat akan hal itu, dan hati kita harusnya selalu melimpah dengan ucapan syukur, ya, melimpah dengan ucapan syukur karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia harus mati dengan cara yang sangat keji, ya, cara yang sangat kejam seperti itu untuk menggantikan kita yang berdosa. Dia harus mengalami penderitaan, dia harus mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Karena apa? Karena kita, bukan karena dosanya. Dia benar, dia sempurna. Kita yang berdosa. Maka seharusnya dan selayaknya kitalah yang disalibkan. Tetapi karena Allah mengasihi kita, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan orang yang berdosa, supaya kita yang berdosa diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu menunjuk kepada kurban hewan yang diperintahkan Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu harus ada penumpahan darah. Nah, kenapa Yesus harus menumpahkan darahnya? Ketika Dia disiksa, bahkan ketika Dia disalib, darahnya terus mengucur keluar dari tubuhnya, sehingga kemudian Dia mengalami kematian dengan cara yang sangat mengerikan. Ya, Dia mati karena kehabisan darah, sehingga biasanya orang disalibkan itu baru mati paling cepat itu malam hari ketika dia disalibkan, atau 2-3 hari sesudah dia tergantung di kayu salib. Tapi kenapa Yesus hanya beberapa jam saja di atas kayu salib, lalu kemudian dia meninggal, dia mati? Karena ya, ketika dia sudah tergantung di kayu salib, dia sudah dalam kondisi yang sangat lemah karena darahnya sudah banyak keluar, dan ditambah dengan luka yang yang dia terima di salib, itu juga semakin membuat darahnya semakin cepat terkuras. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, darah yang tercurah itu menggambarkan tentang penebusan, ya, korban penebusan yang dipersembahkan kepada Allah untuk menebus dosa yang kita lakukan. Sama seperti hewan korban yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yang harus dicurahkan darahnya. Kemudian darah itu dioleskan kepada orang berdosa yang mempersembahkan korban itu. Nah, demikian juga lebih lagi daripada itu, dan memang sangat tidak sebanding dengan darah hewan kurban yang dipersembahkan. Darah Yesus itu adalah darah yang mahal, yang sangat mahal, yang sudah dicurahkan bagi kita. Yang oleh karenanya, ya, oleh karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu, maka seluruh dunia mendapatkan penebusan dosa. Tetapi ingat bahwa sekalipun Yesus mati untuk semua manusia, sekalipun darahnya dicurahkan untuk menebus semua manusia, tetapi itu akan menjadi efektif kepada orang-orang yang percaya, yang menerima karya salib Kristus di dalam dirinya. Nah, penerimaan itu tentu bukan didasarkan kepada kepercayaan diri kita, bukan, tetapi itu juga adalah didasarkan kepada anugerah Allah, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima keselamatan itu. Nah, di sini kita melihat tentang apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal yang kedua, bahwa kita diselamatkan karena anugerah, ya, bukan karena iman kita, tetapi karena anugerah Allah. Bukan karena kita yang percaya, tapi karena anugerah Allah. Ya, karena iman yang membuat kita percaya itu pun juga adalah pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada kita, yang membuat kita, mendorong kita, menggerakkan hati kita untuk percaya kepada karya Kristus di kayu salib bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu melalui kematian Kristus, ya, kematian seorang yang benar untuk orang yang tidak benar ini, di sini kita belajar tentang kasih Allah yang besar atas kita, anak-anaknya. Sehingga Dia rela mati
menanggung semua dosa kita, menimpakan penghukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita ke atas dirinya, supaya kita yang berdosa diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bagaimana keadaan manusia yang terpisah dari Kristus? Berdasarkan Yohanes 3 ayat 18. Ya, boleh salah seorang bacakan untuk kita ayat firman Tuhan ini? Saya baca, Musa. Silakan Pak. Ya. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, oke, baik, terima kasih, Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini, menurut kita, bagaimanakah keadaan manusia yang terpisah dari Kristus? Keadaan dari orang-orang yang terpisah dari Kristus. Dalam hal ini, dalam Yohanes 3:18 menggunakan istilah tidak percaya. Ia akan berada di dalam hukuman, musuh. Ya, dia telah berada di bawah hukuman. Kata telah itu menunjukkan bahwa setiap orang yang tidak percaya itu menjadi satu penegasan bahwa setiap orang yang tidak percaya baginya hanya ada satu hal yang akan berlaku, yaitu bahwa dia akan berada di bawah hukuman. Hukuman itu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada murka Allah yang ditanggungkan ke atas orang berdosa yang tidak mau percaya kepada Kristus dan menunjuk kepada kematian yang kekal ya di dalam api yang menyala-nyala. Nah, ini jelas sekali ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita lanjutkan bahasan kita bagian seterusnya. Ya, di dalam Petrus 1 ayat 3 pasal 3 ayat 18 ya, 1 Petrus 3 ayat 18. Apakah yang dilakukan Yesus untuk membawa orang-orang berdosa kepada Allah? Ya, boleh salah seorang bacakan juga ayat firman Tuhan ini? Saya lagi Musa. Ya, boleh Pak, silakan. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, oke. Pak Ibu, Pak Andreas. Menurut Pak Andreas, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membawa orang-orang berdosa kepada Allah? Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membawa kita, orang-orang berdosa, kepada Allah? Di sini ada satu kata kunci, ya. Kata kunci yang penting. Gimana, Pak? Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya, dikatakan kata kuncinya itu adalah mati satu kali, ya. Mati satu kali. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Penegasan dari ayat ini ingin mengatakan bahwa kematian Kristus itu terjadi satu kali dan itu cukup, ya. Kematian Tuhan Yesus itu terjadi satu kali dan itu cukup untuk menebus ya segala dosa kita, segala dosa dunia ini, ya. Nah, sehingga dalam ayat ini ya ingin menekankan bahwa kematian Kristus itu adalah satu kematian yang bernilai dan yang bersifat kekal, ya.
satu kematian yang bernilai dan yang bersifat kekal. Ya. Nah, kata itu menjadi satu penekanan yang penting, ya. Nah, sehingga Tuhan Yesus tidak perlu harus mati berulang-ulang kali, ya. Tuhan Yesus tidak perlu mati berulang-ulang kali untuk menyelamatkan manusia berdosa. Artinya bahwa kematian Kristus itu adalah kematian untuk semua dosa. Ya, dosa kita yang lalu, dosa kita yang sekarang, dosa kita yang akan datang. Artinya semua dosa yang sudah kita lakukan, yang mungkin sedang kita lakukan, atau yang nanti akan kita lakukan, itu semuanya sudah ditebus, ya, dan sudah ditebus dan sudah dibayar lunas oleh Tuhan, ya, sehingga Tuhan Yesus tidak perlu mati berulang-ulang kali. Ini sekaligus menjadi pembeda antara korban Kristus dengan korban yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Lama, seorang imam ketika ada orang berdosa datang harus mempersembahkan korban. Besok orang itu berdosa lagi, dia harus membawa korban persembahan lagi. Besok dia berdosa lagi, dia harus membawa hewan korban untuk dipersembahkan lagi supaya dia dapat ditebus dari dosa-dosanya, ya. Nah, diampuni dari dosa-dosanya. Tetapi berbeda dengan kematian Tuhan Yesus. Satu kali, dan itu berlaku untuk seterusnya, itu berlaku untuk seluruhnya, dan berlaku untuk semua manusia berdosa, ya, saudara. Nah, itu pengertian dari ayat itu. Lalu kemudian yang 8, dapatkah sesuatu ditambahkan pada kematian Kristus yang bisa membuat kita lebih layak di hadapan Allah? Ibrani 10 ayat 12 sampai dengan 14. Silakan salah seorang membacakan untuk kita. Ibrani 10 ayat 12 sampai 14, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oke, nah dari ayat firman Tuhan ini, tadi saya Sucen ya. Ya, menurut saya Sucen, apakah kita perlu menambahkan sesuatu dari kematian Kristus untuk membuat kita lebih layak di hadapan Allah? Tidak. Tidak. Kenapa? Alasannya apa? Karena keselamatan itu anugerah. Jadi tidak bisa dibalas. Kalau kita menambahkan, maksudnya melakukan sesuatu pun itu hanya ucapan syukur. Ya, oke. Ya, artinya bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan melalui kematiannya di atas kayu salib itu sudah utuh, sudah sempurna, ya. Itu sudah cukup, tidak perlu kita menambahkan sesuatu lagi, ya, untuk membuat kita diselamatkan, apalagi kemudian dengan tujuan supaya kita lebih layak di hadapan Allah. Artinya juga ayat ini ingin menegaskan bahwa korban Kristus itu adalah korban satu-satunya untuk kita dapat menjadi layak di hadapan Allah. Ya, maka penegasan ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan apapun yang kita lakukan di dalam diri kita yang dapat kemudian diperhitungkan, ya, yang dapat kemudian diperhitungkan sebagai sesuatu yang mendatangkan selamat dalam hidup kita. Termasuk itu perbuatan baik, sekalipun sebaik apapun seseorang hidup dalam hidupnya di dunia ini, ya, atau sesuci apapun
seseorang hidup dalam hidupnya di dunia ini, itu tidak akan dapat menjadi satu alat atau satu ukuran untuk membayar harga yang harus dia bayarkan untuk menyelamatkan dirinya. Tidak mungkin, itu tidak bisa, ya. Karena bagian firman Tuhan yang lain mengatakan kepada kita bahwa semua perbuatan baik kita itu adalah ibarat kain lapuk. Kain lapuk itu artinya sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya, perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk menyelamatkan diri kita itu justru sebenarnya semakin membukakan keberdosaan kita di hadapan Allah. Karena perbuatan baik itu bukan perbuatan baik yang sempurna. Karena perbuatan baik itu menunjukkan bahwa di dalamnya ada kekurangan, ada dosa yang melatar belakangi semuanya itu. Ya, maka ketika orang berbuat baik, ya, yang pasti adalah kebaikan itu dilakukan tentu ujung-ujungnya adalah untuk kembali kepada dirinya, gitu ya. Nah, sekarang juga konsep kita terpengaruh dengan hal seperti itu. Oh, kalau saya menolong orang, maka pasti saya juga akan mendapatkan balasannya. Itu adalah sesuatu motivasi yang dilatar belakangi oleh ego, ya, dosa. Dosanya apa? Ego, ya, diri kita berpusat kepada diri sendiri. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani ingin mengatakan bahwa untuk menjadi layak di hadapan Allah, maka hanya ada satu caranya, yaitu mengimani karya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, tidak perlu yang lain lagi. Ya, betul bahwa berbuat baik atau melakukan sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup kita yang memperkenan hati Tuhan, itu karena kita sudah diselamatkan. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Maka kita melakukan itu ya sebagai ucapan syukur, sebagai tanda diri kita orang yang sudah diselamatkan. Ya. Nah, maka dalam pembahasan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa melalui kematiannya di kayu salib, maka kematian itu menjadi satu harga, satu nilai penting yang dilakukannya untuk dunia ini, supaya melalui kematiannya sebagai seorang yang benar, yang mati untuk orang yang tidak benar, maka semua orang yang tidak benar yang percaya kepadanya akan diselamatkan, menerima keselamatan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk mengajak kita untuk memfokuskan hidup kita kepada karya salib Kristus. Kenapa? Karena ini menjadi satu hal yang akan menjadi pengingat dan pendorong bagi kita untuk senantiasa belajar hidup memperkenan hati Tuhan. Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, dia terkenal dengan julukan sebagai teologi salib. Kenapa dia dikenal dengan julukan itu, sebutan itu, teologi salib? Karena seluruh teologi Martin Luther atau doktrin yang dibangun oleh Martin Luther berpusatkan kepada salib Kristus. Nah, kenapa dia mendasarkan ajarannya atau pemahamannya, kebenaran yang dia ajarkan itu di atas salib, Bapak Ibu Saudara? Tentu ini tidak dapat dipisahkan dari pergumulan imannya, ya, ketika dia menjadi seorang biarawan di biara Agustinian pada waktu itu. Ya, ketika Martin Luther menjadi seorang biarawan, dia begitu bergumul dengan dirinya, dia begitu bergumul dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dan dosa-dosa itu kemudian membuat dia akhirnya melihat Allah sebagai Allah yang murka, yang menghukum orang-orang berdosa. Dan karena itu dia selalu berusaha dengan sangat keras sekali untuk mendisiplin dirinya, supaya akhirnya dengan cara itu dia beranggapan bahwa dia bisa menyelesaikan dosa-dosa yang sudah dia lakukan dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
semua cara yang dia lakukan untuk mendisiplin dirinya dan juga untuk membayar hutang dosanya kepada Allah itu tidak dapat memuaskan hatinya dan tidak bisa membuat dia menjadi tenang dan kemudian berdamai dengan dirinya. Kenapa? Karena ya pada prinsipnya memang semua perbuatan kita dengan cara apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, itu memang tidak akan mungkin dapat menyelesaikan hutang dosa kita di hadapan Allah. Dan tidak akan mungkin menjadi harga yang dapat membuat Allah kemudian memperdamaikan dirinya dengan kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sampai kemudian dalam pergumulan imannya, Martin Luther menemukan satu ayat firman Tuhan yang dia baca dari Roma pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kemudian Martin Luther dalam pergumulan imannya menemukan satu kebenaran yang sejati, bahwa manusia berdosa diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah bukan karena jasa baiknya. Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk dapat menebus dirinya dan mendamaikan dirinya dengan Allah itu adalah sesuatu yang sia-sia. Dan kebenaran ini kemudian menjadi dasar iman dari Martin Luther dalam pergumulannya. Maka dia kemudian mengutip ayat ini, orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Nah, dalam dia belajar surat Roma, dia menemukan kebenaran yaitu iman yang didasarkan kepada karya salib Kristus. Maka sesudah dia menemukan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, kemudian Martin Luther menentang ajaran gereja yang diajarkan oleh gereja pada waktu itu, yang menekankan jasa baik, yang menekankan amal perbuatan manusia, yang menekankan persembahan untuk menebus manusia berdosa, ya, dengan cara gereja menjual surat penghapus dosa atau indulgensi pada waktu itu, ya. Maka kemudian Martin Luther mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh gereja itu adalah satu kesesatan, satu penyimpangan. Karena Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa manusia berdosa hanya dapat diperdamaikan dan ditebus oleh Allah melalui karya salib Kristus. Maka dalam teologi yang dibangun oleh Martin Luther, dia mengatakan bahwa dia membangunnya di atas dasar 3. Kalau Bapak Ibu masih ingat slogan Martin Luther dalam reformasinya, ada 3, yaitu apa? Yang pertama adalah sola gratia. Manusia dibenarkan hanya karena anugerah. Anugerah Allah yang diberikan kepada manusia berdosa melalui karya salib Kristus. Ya, maka orang berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah ketika orang itu datang kepada salib. Yang kedua, sola fide, hanya karena iman. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Martin Luther mau katakan bahwa seseorang diperdamaikan dengan Allah dan menerima keselamatan itu, menerima anugerah keselamatan itu melalui iman. Iman yang diberikan oleh Allah di dalam hatinya. Iman kepada apa? Iman kepada karya salib Kristus yang mendamaikan manusia berdosa dengan Allah dan yang membawa manusia berdosa kepada keselamatan. Maka tidak ada jalan lain kecuali hanya iman. Ya, kita diselamatkan karena kita beriman. Lalu yang ketiga, sola scriptura. Kenapa Martin Luther menekankan hanya karena Alkitab, sola scriptura, hanya karena Alkitab? Karena Martin Luther ingin menegaskan bahwa ajaran yang benar yang membawa manusia kepada keselamatan itu adalah Alkitab. Apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Alkitab, bukan gereja, bukan ajaran yang diajarkan oleh gereja, bukan ajaran gereja itu maksudnya adalah
hal-hal yang diajarkan oleh gereja pada waktu itu, yang saya sebutkan tadi, dengan membeli surat penghapus dosa, ya. Nah, karena pada waktu itu ada pernyataan bahwa ketika kepingan uang itu dimasukkan ke dalam kotak persembahan, maka gemericing uang itu akan sebagaimana uang itu melenting di dalam kotak persembahan itu, demikian juga jiwa manusia berdosa akan melenting dari api penyucian, kemudian langsung ke sorga. Nah, itu ajaran yang berkembang dalam gereja pada waktu itu. Maka kemudian Martin Luther katakan bahwa jalan keselamatan itu hanya dapat ditemukan di dalam Alkitab, bukan di dalam ajaran gereja. Dan juga bukan atas dasar penetapan dari paus seseorang diselamatkan. Itu dikatakan oleh Martin Luther. Kenapa? Karena pada waktu itu gereja mengatakan bahwa setiap orang Kristen harus tunduk kepada gereja, dan gereja itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu paus, ya. Karena paus dianggap sebagai wakil Kristus yang dapat menyalurkan anugerah keselamatan kepada manusia berdosa. Maka orang yang percaya kepada gereja, yang setia kepada gereja, dalam tanda kutip paus, maka dia akan diselamatkan. Martin Luther katakan tidak. Manusia berdosa dapat menemukan jalan keselamatan itu hanya di dalam Alkitab, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembahasan kita pada malam hari ini, dari apa juga yang dicetuskan oleh Martin Luther bagi kita, mari kita ingat bahwa salib itu menjadi sentral kehidupan kita sebagai orang percaya. Salib adalah harga mati, tidak ada yang lainnya. Salib adalah satu-satunya jalan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita yang berdosa diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Maka orang yang memandang kepada salib, orang itu akan diselamatkan. Salib itu artinya kepada Kristus yang disalibkan. Maka setiap orang yang datang kepada Kristus yang disalibkan itu, maka dia akan diselamatkan. Dia akan menerima pendamaian dan penebusan dosa dan mendapatkan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat salib, ingatlah akan karya pengorbanan Kristus bagi kita. Karena itu mari belajar terus menjadi seorang yang hidup di dalam kesadaran diri bahwa Yesus sudah mati untuk saya. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Maka apa yang kita mau berikan dari hidup kita untuk Tuhan yang sudah mati? Walaupun Tuhan tidak menuntut kita membalas. Karena memang tidak perlu kita membalas apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Karena itu adalah pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan berikan. Tapi tentu sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita juga harus ingat akan karya salib itu, yang terus menjadi daya dorong bagi kita untuk menggerakkan kita hidup bagi Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya bagikan dari pembahasan pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, yang mau merespon dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Ya, silakan kalau misalnya ada dari Bapak Ibu Saudara, sambil menunggu ya. Saya mengutip tadi dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Musa, itu orang benar akan hidup oleh iman. Ya, dan sungguh boleh memberkati dari penyampaian firman Tuhan hari ini. Baik, adakah dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan sambung dengan pokok doa saja. Ya. Oke, kita akan berdoa ya untuk PA kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan sungguh boleh tertanam di dalam hati kita dan juga boleh bertumbuh ya. Saya memberikan waktu untuk pokok doa ini kurang lebih 1 menit ya bagi kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah disampaikan. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang boleh mati bagi kami, dan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kami bersama-sama mau berdoa untuk firman-Mu ini, biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan sungguh boleh bertumbuh, karena kami percaya firman Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tolonglah kami untuk boleh dapat melakukan firman-Mu. Mampukanlah kami
dan ajarlah kami untuk semakin tetap setia dan taat kepada Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam pelayanan, keluarga, dan juga kehidupan pribadinya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Untuk doa Amin, Yesus. Terima kasih. selanjutnya, dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau didoakan? Doakan kesehatan mas saya saja, Lucy. Kambuh ya, Pak Andreas. Iya, sering. Baik aja, kambuh, baik kambuh. Mungkin dihindari minum teh atau kopi ya, Pak. Iya, benar. Iya, benar ya. Ya, kita doakan untuk pengen minum teh yang bangkit gitu. Iya. Berarti lebih dijaga lagi untuk pola makannya, karena susah ya kalau Pak ya, sedikit lambat langsung. Oke lah, kita doakan untuk Pak Andreas. Ada lagi dari teman-teman Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, biar kita sekalian doakan. Ada lagi jemaat yang sakit yang mau didoakan? Pemulihan Ibu Shirley itu. Oh ya, Shirley ya. Shirley ada ya. Oke. Shirley sakit ya. Gimana kabarnya, Bu? Kan sudah membaik. Ini Musa. Masih serak ya, Ceh. Ya, kita doakan untuk Shirley ya, supaya Tuhan tolong memberikan kekuatan kesehatan ini sudah, dan juga pemulihan. Ada lagi yang ingin didoakan? Untuk ibadah minggu besok. Besok ya. Oke, kita akan berdoa untuk Bapak Andreas ya, dan juga Shirley, supaya Tuhan yang memberikan kesembuhan untuk dua pokok doa itu. Dan juga kita akan berdoa secara bersama-sama untuk jemaat yang sakit ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kau tolong kami sepanjang hari ini. Kau telah menyertai hidup kami, memberi kekuatan dan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan selanjutnya waktu kami untuk istirahat malam. Tuhan pimpin, Tuhan jaga istirahat kami malam dengan baik. Kami berdoa kami sendiri, Tuhan sakit master kami. Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan. Terus saya juga Kau tolong dia sembuhkan, Kau pulihkan dia boleh kerja sehat normal. Tolong dia Tuhan. Masih berdoa Tuhan terima kami. Dia yang sakit kaki Tuhan sembuhkan. Serahkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk ibadah besok, yaitu ibadah umum di gereja maupun juga di Lampung, untuk hamba-hambanya yang melayani, supaya Tuhan yang tolong memberikan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Dan juga sekaligus menutup PA kita pada malam hari ini, minta dengan kasih Semu Mayai untuk pimpin kita dalam doa. Semu. Ada Semu? Oke, mungkin ini ya kali ya. Ceh Herlina ada, Ceh? Halo. Oke, tadi ada Ica lagi rapat di sebelah, jadi sama-sama suara. Oke, Semu. Mereka lagi rapat remaja. Oh iya. Tapi berdenging ini. Boleh yang berdenging, lain, ya? Lus? Berdenging. Boleh, ya. boleh. Iya. Oke, iya. Ceh Herlina, Ceh, boleh, Ceh? Halo. Oke, kita bersatu dan doa ya. Ya Tuhan, Bapa kami yang berada dalam surga, Tuhan, terima kasih buat PA pada malam hari ini, Tuhan.
Kau berkati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ulapi dia pakai lidahmu, dia berkat kami juga Tuhan. Tuhan, besok kami ada ibadah, Engkau tolong kami, Kau siapkan hati, pikiran kami, sehingga tujuan kami hanya kepadamu Tuhan. Berkat juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, besok yang ada di pusat gereja Anugerah Kristus maupun yang ada di POSPI Lampung Tuhan. Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan, Kau pakai juga Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan iman Tuhan. Bila semua ini kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita sambung dengan doa Bapa kami. Amin. Kita sambung dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih, Musa.